Pasca berakhirnya Perang Dunia Kedua, Perang Korea pada tahun 1950 pun terjadi hingga mengakibatkan wilayah semenanjung Korea terbagi menjadi dua wilayah, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan dengan sistem pemerintahan dan ideologi yang berbeda. Kondisi ini merupakan konflik yang paling rumit dan berkepanjangan dalam sejarah dunia modern. Pertemuan pemimpin Korea Utara dan Presiden Korea Selatan di zona perbatasan antara Korea Utara dan Korea Selatan pada tahun 2018 lalu, apakah dapat mengakhiri konflik ketegangan antar dua negara ini? Lalu bagaimana wajah dari semenanjung Korea saat ini? Berikut liputan khusus saya, Gina Vita, langsung dari Korea Selatan untuk Anda. DMZ, Demilitarized Zone atau zona demilitarisasi, merupakan zona perbatasan antara Korea Utara dan Korea Selatan. Zona ini didirikan sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata saat Perang Korea yang berlangsung selama 3 tahun sejak 1950 hingga 1953. Sehingga zona demilitarisasi Korea atau DMZ yang membentang sepanjang 250 km dan lebar 4 km ini merupakan salah satu perbatasan yang dianggap paling mengerikan di dunia lantaran penuh senjata, arteri, ranjau, dan sejumlah penangkal agar tak ada warga Korea Utara yang menyeberang ke Korea Selatan dengan selamat. Dalam liputan khusus ini, saya Gina Vita mencoba menembus desa Tongilchon, salah satu desa yang terletak di jalur DMZ atau zona demilitarisasi dengan penjagaan yang ketat. Oke, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua IWPG Indonesia, Mbak Ana. Halo Mbak Ana, bersama dengan what's your name? I'm Chloe. Chloe. Dan kita akan menuju ke Tongil, desa Tongil. Ini desa yang ada di wilayah perbatasan antara Korea Utara dan Korea Selatan, betul ya Mbak ya? Betul sekali. Nah, kita boleh cek dulu nih Mbak, perjalanan ke sana. Oh, kayak apa? Maksudnya lewat peta gitu? Iya. Wah, itu nggak bisa. Nih, seperti kalau Mbak perhatikan ya di sini, permisa. Wah, itu tidak terdeteksi di dalam peta. Jadi navigasi itu nggak bisa menunjukkan arah ke sana. Kenapa Mbak? Karena itu daerah yang tertutup ya. Jadi itu isinya militeri. Jadi nggak boleh gitu loh. Jadi nggak akan bisa pergi ke sana kalau kita tidak tahu tempatnya. Jadi kalau berdasarkan Google itu nggak bisa pergi. Oh, sampai tidak ada di Google Maps. Ya, coba jadi boleh kita ditunjukkan lagi. estimasi saja seperti ini. Jadi tidak tertulis nama desanya atau nama tempatnya. Karena ini memang merupakan desa yang paling dekat dengan Korea Utara, bener ya Mbak ya? Betul sekali. Tapi ini kita bisa ke sana Mbak? Bisa, kebetulan Mbak Chloe yang di belakang ini dia tahu jalan menuju ke sana. Oke, ikuti perjalanan kita ya. Oke. Oke pemirsa, saat ini saya sudah berada di Korea Selatan, tepatnya di Incheon. Dan dari Incheon saya akan langsung menuju ke desa Tongil. Ini membutuhkan waktu sekitar 1 jam dari Incheon menuju ke Tongil atau biasa disebut dengan Tongilchon. Nah, jadi menariknya adalah desa Tongil ini merupakan desa yang terletak di daerah perbatasan antara Korea Utara dan Korea Selatan. Desa Tongil berjarak sekitar 2 km dari desa Panmunjom di Gyeonggi-do, Korea Selatan. Desa Panmunjom merupakan desa di wilayah demilitarisasi atau DMZ yang menjadi saksi sejarah pertemuan antara pemimpin Korea Utara dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in pada tahun 2018. Tahun 2018 lalu, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menyeberangi garis demarkasi militer untuk bertemu dengan Presiden Korea Selatan di desa Panmunjom. Desa Panmunjom ini juga disebut sebagai desa genjatan senjata karena disinilah kesepakatan penghentian perang Korea ditandatangani pada 27 Juli 1953 sehingga desa ini tak berpenghuni dan hanya diisi oleh pasukan militer Korea Selatan dan Korea Utara yang dipisahkan oleh jarak hanya beberapa meter saja. Tepat 50 meter dari gerbang masuk ke desa Tongil, saya harus menghentikan kendaraan saya karena saya menunggu dijemput oleh salah satu warga yang tinggal di desa tersebut. Mengingat hanya penduduk asli dan warga yang memiliki hubungan keluarga dengan warga desa Tongil yang diperbolehkan untuk memasuki lokasi di jalur DMZ ini.
Setelah saya bertemu dan dijemput oleh salah satu warga di desa tersebut, akhirnya saya dapat masuk ke desa Tong Il dengan pemeriksaan ketat oleh tentara Korea Selatan yang berjaga. 한잔 하십니까? 전부 다 한잔 하십니까? 나머지 분들도 다 신분증 주시겠어요? 신분증? Paspor. 뒤에 저... Tentara Korea Selatan yang berjaga meminta paspor saya untuk pengecekan identitas. Pengecekan ini dilakukan untuk memastikan bahwa orang yang memasuki kawasan ini bukan warga Korea Utara dan masih ada hubungan keluarga atau kerabat dengan penduduk desa Tong Il. Setelah pengecekan kurang lebih setengah jam, tentara Korea Selatan menahan paspor saya dan akan dikembalikan saat saya meninggalkan desa Tong Il. Saya hanya diberikan waktu 2 jam oleh militer Korea Selatan untuk berada di desa Tong Il atau Tong Ilcheon. Menurut warga sekitar desa Tong Il yang saya temui, mengatakan bahwa orang asing tak diperbolehkan memasuki desa tersebut kecuali untuk keperluan makan di restoran dan berbelanja ke sebuah toko yang dikelola oleh warga Tong Il. Salah satu warga juga menyebutkan bahwa jika keluar sedikit dari desa Tong Il, terdapat ladang ranjau. Sehingga militer Korea Selatan terus berjaga dan berpatroli di dalam desa Tong Il atau Tong Ilcheon untuk memantau setiap pergerakan warga di desa tersebut. Tetapi saya dibantu oleh tim IWPG, International Women's Peace Group, untuk menembus masuk ke dalam desa tersebut dan melihat lebih dekat kondisi di dalam desa ini. Akhirnya sampai di desa Tong Il. Ya. Setelah melewati pemeriksaan yang cukup ketat sekali Mbak Ana. Ya. Jadi itu gimana penjelasannya Mbak? Kok ketat itu sih kita mau masuk ke sini Mbak? Jadi ini salah satu desa yang sangat tertutup di mana tidak semua orang bisa masuk. Jadi mereka yang bisa masuk ke sini itu hanya mereka yang mempunyai keluarga di sini. Jadi kalau tanpa keluarga mereka nggak bisa masuk, dan kalaupun boleh masuk itu karena ada undangan resmi dari pemerintah setempat. Jadi nggak bisa sembarang masuk intinya. Dan kalaupun masuk itu hanya dibatasi 2 jam saja. Jadi kalau lebih dari 2 jam harus segera keluar dari kota ini. Oke, jadi kita hanya punya waktu 2 jam ya Mbak? Ya. Tak jadi yang tinggal di desa Tong Il ini, desa terdekat di wilayah Korea Utara itu Ya. warga Korea Selatan atau gimana Mbak? Mereka warga Korea Selatan tapi yang memiliki keluarga di utara. Jadi karena mereka tidak bisa masuk ke wilayah utara, jadi mereka berjuang bagaimana caranya mereka tinggal di desa ini dengan seadanya supaya secara perasaan mereka dekat dengan keluarga. Gitu loh. Jadi walaupun tidak bisa masuk ke utara, tapi mereka merasa satu daerah dengan mereka gitu. Jadi di sebelah sana, Ya, kita ke sana Mbak. lewat itu mungkin ya lebih mudah. Akan coba ke sana, bisa. Ya. Jadi di kota ini difasilitasi teropong supaya bisa melihat keluarga mereka di seberang. Jadi sebenarnya ini sangat dekat sekali. Jadi masih satu tanah, satu daratan, tapi karena dibatasi oleh negara ya, jadi mereka nggak bisa ke sana. Jadi mereka hanya bisa melihat, tapi mereka nggak bisa sentuh. Jadi kalau mereka homesick, benar-benar kangen keluarga, mereka hanya lewat teropong itu dan melihat rumah-rumah keluarga mereka. Oke, padahal jaraknya kalau kita lihat dari lokasi kita ke Korea Utara berapa lama Mbak? Jalan kaki kayaknya 5 menit bisa ya. 5 menit Ini ya? benar-benar cuma dibatasi pagar saja. Oke, Mm-mm. tapi warga Korea Selatan yang tinggal di sini dan ingin melihat warga mereka harus menggunakan teropong mentah. Iya. Kalau kita lihat bareng ya Mbak? Ya, jadi melalui teropong ini kita bisa melihat sisi gunung di sebelah sana itu adalah utara. Gitu loh. Bagaimana dengan gambaran dan aktivitas warga di jalur DMZ ini? Saya akan mengajak Anda melihat lebih dekat gambaran desa Tong Il usai jeda berikut.
So simply, as a Korean citizens, as South Korea, we cannot go there. It's not just easy, we can't. Even though you are from the third country, only those who are permitted by the government of North Korea, you can go. But other 173,5 km yang memisahkan antara Korea Utara dan Korea Selatan. Pemirsa, saat ini saya berada di Sungai Imjigang, tepatnya berada di belakang saya saat ini. Ini merupakan sungai yang menjadi perbatasan antara Korea Selatan, tempat saya berdiri saat ini, dengan wilayah Korea Utara, tepatnya di bagian seberang sana. Nah, ketika saya berada di lokasi ini, tepatnya di Sungai Imjigang, saya mendengar suara, pemirsa, ini begitu kencang sekali terdengar. Jadi saya sempat menanyakan kepada pihak otoritas tempat, ini suara apa? Apakah memang setiap harinya ada dan terdengar di sini? Pihak otoritas tempat menyampaikan bahwa memang betul bahwa suara yang saya dengar saat ini merupakan suara yang berasal dari wilayah Korea Utara dan memang setiap harinya terdengar bagi masyarakat atau warga Korea Selatan ketika berada di wilayah Imjigang ini. Jadi ini suara yang saya dengar menurut otoritas tempat merupakan suara sebagai bentuk aksi protes dari Korea Utara terhadap segala aktivitas yang dilakukan oleh Korea Selatan. Nah, Anda bisa dengar suaranya, pemirsa? Sesaat lagi, pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk melihat Korea Utara secara langsung. Dari Odusan Unification Observation Deck, yang merupakan sebuah museum di Imjingak, Korea Selatan, saya akan menunjukkan kepada Anda gambaran Korea Utara secara langsung. Ya, dari teropong ini, pemirsa, saya bisa melihat secara jelas wilayah Korea Utara. Di sana ada beberapa gedung pemukiman terlihat jelas melalui teropong ini. Karena memang jaraknya sebetulnya sangat dekat ya. Kalau saya bisa nyebrang dari Korea Selatan tempat saya berdiri saat ini ke Korea Utara hanya membutuhkan waktu 5 menit saja. Jadi ini jaraknya sangat dekat. Oke, jadi kita bisa melihat secara dekat ya. Ini zona perbatasan antara Korea Utara dan Korea Selatan. What's next? You can see the North Korea through the camera. This is North Korea area. Yes, ini adalah area Korea Utara, pemirsa. North Korea. So this is Yam Small School. This is in the North Korea. Oke, jadi yang tadi saya tunjukkan di awal, pemirsa, ini merupakan Sungai Imjigang, sungai yang menjadi perbatasan antara Korea Utara dan Korea Selatan. Ini adalah Korea Utara, right? Is it North Korea, right? Yeah. Oke, ini adalah Korea Utara, pemirsa, wilayahnya. Kita bisa lihat secara lebih dekat. Kondisi ketegangan antara Korea Utara dan Korea Selatan juga ditegaskan oleh Ketua IWPG, Hyun Suk Yoon, yang mengatakan bahwa sampai saat ini kedua negara
yaitu Korea Utara dan Korea Selatan, masih berkonflik. Meskipun sudah ada pertemuan bersejarah antara pemimpin Korea Utara dan Presiden Korea Selatan di zona demilitarisasi pada tahun 2018 lalu. Thank you so much once again because I give the permit of the IWPG to went to the Tong Il-chon, and I think I have to ask you about this situation. You know, the conflict between the North Korea and the South Korea, and the meeting between the North Korean leader and the South Korean president in 2018 at the DMZ, is that indicating of the thawing tensions of the two countries? How about this? 남북한은 아직도 정전 중이고요. 종전 선언이 이루어지지 않았습니다. 그렇기 때문에 전쟁이 종식되기 전까지는 전쟁이 끝난 것이 아닙니다. 그러므로 아직까지 수시로 전쟁 도발의 위협이 도사리고 있고 우리 국민들은 그런 항상 위험을 감수하고 있는 현실입니다. 그래서 저는 이런 질문을 받을 때마다 HWP 대표님의 조국 통일 선언문의 내용을 좀 언급드리고 싶습니다. 내용은 조국이 남북으로 양단되고 민족이 분열된 것은 조상의 뜻도 아니요 순국 선열의 뜻이 아니며 또 현재의 우리 국민들의 뜻도 아니다. 누가 우리나라의 허리를 잘라서 양단되게 하였는가? 그리고 38선을 만들었는가? 각국의 지도자는 국민 앞에 부끄러운 지도자가 되지 않기 위해서 첫째는 통일을 위해 먼저 동서독 같이 남북 지도자가 한자리에 앉아서 나라와 국민을 위해 국민의 뜻에 맞추어 하루속히 통일을 이룩해야 한다. 또 동족 가슴에 겨누고 있는 총뿌리를 거두어야 하고 남북 국민들이 자유롭게 왕래해야 한다라고 말씀해 주셨습니다. 예, 우리 IWPG도 이와 같은 마음을 가지고 또 평화 통일을 위해 또 남북 통일을 위해 전념하고 있습니다. Yoon Suk-yoon juga menyebutkan bahwa konflik geopolitik antara Amerika Serikat dan China yang saat ini tengah berlangsung juga turut berpengaruh terhadap kondisi global, termasuk konflik Korea Utara dan Korea Selatan. IWPG atau International Women's Peace Group, organisasi perdamaian internasional yang berfokus pada pemberdayaan perempuan sebagai agen perubahan dalam mewujudkan perdamaian dunia, terus berkomitmen untuk mengupayakan perdamaian di wilayah semenanjung Korea. Zona demilitarisasi atau DMZ yang memisahkan antara Korea Utara dan Korea Selatan sejak berakhirnya Perang Korea pada tahun 1953 menjadi barometer hubungan antar kedua negara. Warga Korea Selatan yang tinggal di zona perbatasan antara Korea Utara dan Korea Selatan yang langsung saya temui terus menyuarakan keinginan mereka untuk perdamaian dan reunifikasi sehingga mereka dapat bebas pergi kemana saja dan bertemu secara langsung dengan keluarga mereka di Korea Utara. Berikut liputan khusus saya Gina Vita pamit undur diri, sampai jumpa.